Labelnya Scene Indie. Indie. Ya gua skena. Sekarang itu kan anak skena. Dia kan anak skena banget. Iya. Nah, tuh anjing. Biar ini kita patahkan nih masalah pelit ini, bro. Padang bengkok. Ya, Iya kan? itu padang bengkok. Nah, itu gue capek dengernya, sumpah. Soleh Solihun sempat mempertanyakan dan menertawakannya, Selendang Pita. Malah gara-gara itu tidak akan gua ganti. Jangan sering ngomong gitu, gua nggak akan ganti. Iya, jadi orang inget Selendang Pita. Iya, daripada jadi Pita Pink itu kan berarti. Kayaknya Main-main atau apa? Gimana? serius. Itu serius. Penggarapannya pun kita serius. Lu bawa produser nggak? Tidak. Nggak, jadi sendiri aja. Sendiri. Nah, Sejauh ini misalnya sih- pun Pai Iya, jadi iya. produser itu kan enggak lo. Justru karena itulah mungkin akhir-akhir ini makanya gue podcast sama Musisi. Kang Arman, kemarin sempat sama Dul dan lain-lain. Gue pengen banyak belajar gitu. Nah, gue nggak bisa tiba-tiba datang ke Pai misalnya, Kang, anak band nih. Iya. Siapa lu? Gitu. Iya kan? Bisa sih. Tapi gini. Bang Pai. Gue mau Pai ini langsung. Wow. Wah iya. Dia ngapain? Wah, kayaknya bener ya. Di sini duitnya deh. Di sini keluar duit itu. Iya, kalau sekarang masih gua garap sendiri karena Sendiri. baru satu single. Mungkin bulan depan kita keluarin 2 single. Gua pengen bikin mini album dulu, baru udah jualan. IP lah ya, kalau Iya. sekarang tuh IP lah ya IP, bahasanya. Itu tuh anak-anak Jakarta atau anak-anak dulu di Padang? Si Ah. Selendang Pita tuh. Ini sebenarnya anak-anak di Padang juga, tapi gua malah nggak pernah ketemu sama mereka di Padang. Oh. Kita ketemu di sini. Oh, lu orang Padang. Gitu. Oh, Ya udah oke. main. Ketemu di mana nih? Ketemu gara-gara ada satu project lah kita waktu itu. Oke. Dia kalau nggak salah ngiringin gua sempat bikin cover-coveran juga dulu buat menyenangkan hati di mana. Ternyata orang Padang. Ternyata orang Padang. Nah, ternyata klop, yolah kita bikin. Oke. Begitu. Ternyata lu kesukuan juga ya? Oh, cukup parah sih. Orang-orang kantor gua Minang semua. Ini? Iya, rata-rata. Kantor yang mana nih? Bukan yang di sana. di Depok. Depok. Itu rata-rata. Orang mana? Gua karena berawal dari tongkrongan, Kang. Jadi kalau ketika dapat begini, pengen gua ajak aja semuanya. Ayolah bareng-bareng yuk gitu. Iya. Dengar gak sih sama kita itu? Gue belum. Makanya kan karena gue Dengar sedikit. shock. Karena gue baru dengar. Makanya tadi gue bilang kalau Pras Teguh sebagai ini, Iya, oke. Tapi kalau yang band, makanya gue pertanyaannya lu main-main enggak gitu maksud gue. Serius gua, Kang. Sumpah. Lu gitar berarti ya? Gitar vokal. Oh, gitar vokal lu. Asik sih kan? Kalau gue denger selewat ya, lu vokalnya Nah, gimana tuh? Sebagai jadi bukan maksud gue, lu vokalnya rada bisa seneng sama lo karena rada ada edane-edanenya. Warnanya ya, warnanya untuk rock seperti itu. Cuman Betul. memang kan kayaknya itu milih dia juga harus bisa growl. Iya, Kan kalau semua betul. vokalis Iya. Edani kalau gua lihat sih kan Betul. dia harusnya kayak. Dengan tampang gua masa mau nih kau cintaku. Tapi kalau rambutnya dari konolnya bisa sih, bisa. Itu Kang ya. Asik sih asik. Ya inner child gua ke situ lari musiknya. Karena dari dulu Keren, ya? seneng gua musik begitu. Selendang Pita. Nenang Pit. Baru satu. Baru satu bulan depan kedua. Betul. IP-nya mau berapa lagu? 4, 5? 4 kayaknya dulu 4. sementara deh. Gimana? Jadi labelnya siapa? Hah? Labelnya siapa? sudah banyak minta tapi kita pikirkan dulu. Oh, label yang minta udah banyak. Iya, sudah ada beberapa. Scene Yes. Indie. Scene Indie. Labelnya Scene Indie. Indie. Ya gua Skena. Sekarang itu kan anak skena. iya, Kang. Gimana menurut lu, Kang? Skena Melihat mengenai skena ya kalau skena. buat gue, angkatan gue, skena itu kan sebenarnya jadi scene. Iya, dari iya, scene, iya. scene musik ska Ini, tuh gini, iya, scene iya, musik rock metal gitu, gitu, pop iya, tuh gini iya, gitu, iya, skena. iya. Tapi kan sekarang tuh skena tuh udah macam-macam. Iya, Dia kan anak skena banget. Iya. Nah tuh anjing. Gue sempat lihat ngelewat ada short di Iya, gua, iya, ada iya. Instagram, ada Iya, TikTok bahas-bahas sampai skena. gua oh jadi skena tuh sekarang luas gini ya gitu. Zaman
si Aryan kan di sini kan udah dari 2012 ngomong skena musik gitu kan. Ya buat kita mah skena tuh scene. Betul, scene dulu ya. Ternyata sekarang itu kan mau reggae mau apa adalah. sekarang kan udah beda. Beda. Baju apa skena. Sampai baju sampai sepatu loh. Edan cukup nanti macam-macam ini mah. Iya makin sulit sekarang aneh anak-anak. Tapi gue tidak mengkotak-kotakan Senang Pita ini ya, ini skenanya apa gitu. Gue aja nggak tahu ini alirannya apa. Alternatif Cibubur kali gue nggak tahu. Kalau buat gue ya, gak terserah lah anak-anak sekarang mungkin kolot, tapi buat gue, lu tuh masuknya hard rock. Ya kayak Foo Fighter itu kan hard rock sebenarnya. Dan kenapa Foo Fighter menurut gue bisa bertahan sampai sekarang? Karena selain orang-orang angkatan lama dan anak-anak sekarang juga mungkin rada jenuh terhadap musik rock yang tiba-tiba ada gue pengen yang pure. Nah itu cuma Foo Fighter gitu yang mempertahankan. Makanya dia yang paling gede masanya gitu. Makanya ini pun kerasa darah-darah Foo Fighter-nya. Iya, hard rock gitu sebenarnya. Kalau buat gue, tapi kan sekarang mah ya ada rock apa gitu, apa ini progresif rock apa gitu. Progresif thrash metal pas didengerin tuh sebenarnya oke, tapi sebenarnya perbedaannya tuh dikit dengan yang asal-asalnya ya gitu ya. Oke, nah terima kasih banyak nih sudah ngobrol musik. Kita tadi ngomong Minang. Lu di kantor Minang, band juga Minang. Iya. Lu bosen nggak sih dengan stereotype bahwa orang Minang itu pelit? Apa memang begitu? Menurut sebagai orang Minang, kenapa lo? Agak jelek aja kaki gue. Gimana ya? Iya emang begitu ya orang Minang ya. Emang begitu. Nah, bukan gini, pelit ya, gue tuh. Jujur gue takut ada banyak orang tersinggung. Bukan gini. Katakan misalnya pelit, tapi kan itu kan pasti ada belakangnya itu ada background apa. Nah gitu. itu mungkin sebabnya adalah di Minang itu kan ciri khasnya adalah merantau. Oke. Mereka merantau dengan hal yang nol sampai sini. Mungkin nggak dimodalin lah ya, nggak dimodalin. Bergelut dengan tumpah darahnya. Iya. Jadinya ketika mengeluarkan sesuatu tuh mikirnya tuh bisa setahun. Betul. Sampai akhirnya tidak jadi beli itu. Ini maksud gua. Betul. Ini asik maksud gue gitu. Iya, bukan jadi kan orang tinggal pelit. Nggak bisa juga menerima langsung pelit. Itu karena apa maksud gue? Benar. Gitu. Nah itu dan gua juga akui ada beberapa teman gue yang itu terbawa. Jujur gue banyak bersuara dengan itu. Bro, lu harus membaur dengan orang-orang di sini. Biar ini kita patahkan nih masalah pelit ini, bro. Padang bengkok. Iya kan? Itu Padang Bengkok. Nah itu gue capek dengernya, sumpah. Iya, lu gajian traktir aja teman-teman lu, kenapa sih? Toh nggak tiap gajian traktir juga, sekali mah nggak apa-apa. Bener, gitu kan, ayolah kita patahkan stereotip ini. Walaupun tidak semua orang Minang begitu, tapi ada aja gue temuin. Wow. Sorry dia. Gue kalau udah ngomongin sumpah. Nah itu biasanya gue ajak ngobrol dan segala macam lah untuk mematahkan itu. Pada dasarnya tidak pelit, cuman mungkin yang ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan itu sulit sekali. Jadi ketika dia harus mengorbankan sesuatu itu mikirnya panjang. Makanya banyak juga orang bilang, orang Minang mah kalau ngomong muter-muter panjang. Padahal intinya ke situ. Mungkinnya itu juga. Nah mungkin itu juga gitu, banyak yang dia pikirin untuk dirinya sendiri ataupun keluarganya. Oke. Begitu. Lu datang dari keluarga yang menengah atau justru di bawah atau orang kaya? Gue menengah. Nyokap gue tidak bekerja, bokap gue seorang rektor di salah satu universitas di Padang. Oke. Ya kalau kita makan ada, ya nggak pernah yang benar-benar susah menurut gue. Oke. Tapi jujur ketika di sini gue pergi merantau, tetap nol dari apapun itu, dari uang, mental, apalagi di dunia entertain kan. Di dunia komedi lagi yang dimana, komedian kita tidak boleh tersinggung men. Lu melucu, kenapa lu harus tersinggung? Bahkan salah satu hukum stand up comedy adalah roasting. Salah satunya dasarnya itu roasting. Wah, limbah sekali. Tidak boleh ada ketersinggungan. Oke. Masih bahas Minang nih dikit. Dan tadi bukan pelit lah, nggak pelit lah gitu ya. Tapi karena tadi kan lu sejarahnya udah lu terangin. Kapan lu akhirnya terbuka jadi nggak boleh lagi ada Padang Bengkok? Itu ketika lu di Jakarta ada apa sih turning point-nya tuh apa? Dari awal gua kan SMA tinggal kelas 2 kali ya Kang di Padang. Di mana?
tinggal kelas 2 kali. Oh, enggak naik. Enggak naik, iya. Jadi kelas 1, 2, 3. Kelas 1, 2 kali itu. Satu Pulang lagi, tinggal lagi. Baru kedua. Baru gue pindah ke Bekasi. Jadi SMA gue sempet di Bekasi. Di situ gue berubah mindset gue. Karena ya kayak tadi. Sorry gue potong. Ya. Sorry banget. Apa yang murah lu di Bekasi? Wah, gue cukup kaget ya dengan pertemanannya beda gitu ya. Apa yang bedakannya? Gue nggak mau mengetok-kotakan, cuman kayak kolekan gitu. Hah? Kolekan tuh? Iya, beli apa bareng-bareng gitu. Oh, Ceban-ceban pertama nih. Iya, kalau di Bandung tuh sumbangan. Sum. Iya, terus gue lihat anak-anak. Oh, itu di Padang tuh kagak ada? Bukan tidak ada. Tapi pasti ada beberapa, misal dari 5, pasti ada 2 yang nggak mau. Gue belum bisa nggak ada duit. Iya. Tapi di sini rokok 5 nih. Ada aja kalau di yang Bekasi. Benar, kalau di Bekasi itu nggak tahu kenapa anak-anak di Jakarta ini suka ceplas-ceplos. Kalau di situ kayak, wah dia nggak ada duit, ya udah. Nanti di belakang, gila ya dia kayak gini. Jadi nggak langsung to the point gitu. Nggak tahu, ini mungkin di pertemanan gua. Iya. Di luar Kan beda-beda lah ya. Betul. Oke. Nah itu menurut gua, gua kaget dengan, wow berbagi sekali ya bocah-bocah di sini gitu. Jadi banyak berubah dari bahasa, gue cepet belajar. Oke. Kalau dari Padang yang namanya nih agak susah lah sedikit ya kan. Patah-patah lah nama bahasanya. Dari bahasa gue banyak berubah, dari pertemanan juga. Di situ gue cukup kesel dengan semua teman-teman gue di sekolah di Bekasi itu. Padang pelit. Oh. Dan untungnya dari nyokap dari dulu, nyokap bilang dari dulu, duluin pertemanan bro daripada uang. Kata nyokap lu tuh. Benar. Jadi gue sering banget dengan duit 20, gue mau beliin teman-teman gue rokok. Jadi gue emang bukan dasar yang susah ngeluarin duit kan. Ya. Emang suka gue. Gimana caranya ngumpul, gak ada duit nih. Ini bro. Itu yang bikin gue kesel. Kenapa sih lu bilang pelit? Ada apa anjir? Padang itu pelit, satu begitu-gitu. Tapi akhirnya setelah lu melakukan itu, kaget mereka. Oh ternyata Padang nggak begini. Iya. Padang apa kita nih? Padang Jawa kali. Kalem-kalem aja. Tapi itu istilah Padang bengkok tuh emang bener kuat banget sih. Dari zaman gua kecil juga. Gua tadi nggak ngerti. Padang apaan sih Padang bengkok? Iya, gua bengkok aing gitu lah di Sunda. Itu gua nggak tahu kenapa bisa jadi begitu Kang. Ya akhirnya sering berjalan waktu, teman-teman akhirnya, wah tidak semua Padang begitu ya. Enggak bro. Dan banyak juga yang di kampung juga sebenarnya tidak semua pelit. Mungkin dulu ada satu orang, gua nggak tahu siapa. Oknum yang benar-benar pelit jadinya nyebar gitu. Jadi Padang bengkok teh. Iya, begitu Kang. Oke, Padang itu kan matrilineal ya. Iya. Lu memandang nyokap lu dengan kultur itu. Surga. Nggak ada pilihan. Yang gue takutkan waktu itu bokap, karena kan ketergantungan banget sama nyokap. Nah itu tuh biasanya seorang pria Minang ketika dapat istri yang bundok kandung banget, itu dia nempel banget pasti sama istrinya. Pernah atau tidak pernah? Ya. Pernah dikecewain sama idola lu? Enggak?